sahabat podcastis, selamat datang di podcast pembelajaran IPS bersama aku, Kesa Dwi Putriana. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita bakal bahas materi IPS kelas 8 yang seru banget, yaitu tentang integrasi sosial, berkaitan dengan pengertian, bentuk, dan contohnya. Setelah dengerin podcast ini, kalian diharapkan bisa paham apa itu integrasi sosial, tahu bentuk-bentuknya, dan bisa nemuin contohnya di sekitar kalian. So, siapkan catatan kalian dan yuk kita mulai. Sahabat podcastis, coba deh kalian perhatikan teman-teman di kelas atau tetangga di sekitar rumah. Pasti beda-beda kan? Ada yang beda suku, beda agama, beda logat bicara, sampai beda selera makan. Tapi anehnya, kok kita bisa ya hidup berdampingan dengan damai, main bareng dan jarang berantem? Nah, rahasianya karena ada yang namanya perekat di masyarakat. Perekat itulah yang dinamakan integrasi sosial. Lalu, apa sih pengertian integrasi sosial? Gampangnya, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur yang beda itu bisa berupa ras, suku, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Menurut ahli sosiologi seperti Gillian dan Paul B. Harton, integrasi ini adalah proses perdamaian dan penyatuan kelompok-kelompok yang berbeda agar kehidupan sosial dan ekonomi kita bisa berjalan dengan harmonis. Nah, integrasi sosial di masyarakat kita itu ada 3 bentuk utama. Yuk kita bahas singkat beserta contoh nyatanya. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contoh nyatanya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau nilai Pancasila yang sukses menyatukan seluruh warga Indonesia yang super beragam. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi, profesi, atau ketergantungan tertentu di masyarakat. Sebagai contohnya yaitu daerah Wonosobo yang mempunyai kondisi geografis yang dingin, sehingga mereka sangat unggul menghasilkan sayur mayur yang berlimpah. Sedangkan itu, kota Solo terkenal dengan budayanya yang menghasilkan kerajinan batik yang sangat bagus. Karena kedua daerah ini mempunyai keunggulan yang berbeda dan saling membutuhkan satu sama lain, akhirnya mereka menyatu dalam hubungan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Nah, ketergantungan fungsi inilah yang merekatkan mereka. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi yang terbentuk karena adanya kekuasaan atau paksaan dari penguasa. Contohnya adalah ketika polisi menyemprotkan gas air mata untuk menertibkan para pendemo yang rusuh agar situasinya kembali aman dan tertib. Atau adanya undang-undang yang memaksa warga untuk mematuhi aturan hukum. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas, kita cek pemahaman dulu yuk. Coba kalian jeda atau pause dulu podcast ini sebentar. Terus langsung pindai atau scan QR code yang ada di layar visual poster podcast kalian ini. QR code ini akan langsung mengarahkan kalian ke Google Forms. Di sana sudah ada 2 soal esai pendek yang harus kalian jawab secara mandiri. Yuk dijeda dulu dan silahkan di-scan. Aku tungguin ya. Oke, gimana kuis esainya? Gampang kan? Sekarang ada aktivitas seru nih buat kalian lakuin di rumah sebagai tugas mandiri. Coba kalian renungkan dan amati lingkungan rumah atau tempat tinggal kalian. Lalu tulis tangan sebuah cerita pendek di kertas. Analisis apakah di sekitar rumah kalian sudah terjadi integrasi sosial atau belum. Dan sebutkan contoh gotong royong atau toleransi yang pernah kamu lihat di sana. Tugasnya nggak berhenti di kertas aja ya. Nanti di pertemuan kelas berikutnya, cerita pendek kalian itu akan digabungkan menjadi satu proyek tugas kelompok akhir sekelas. Kalian bakal kerja bareng sekelas untuk mengompilasikan cerita-cerita itu
untuk menjadi sebuah video pendek kreatif untuk diupload ke TikTok atau Instagram kelas kalian. Seru banget kan? Oke, sebagai kesimpulan, perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah belah, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama melalui integrasi sosial. Mulai dari hal kecil di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan saling menghormati. Oh iya, untuk petunjuk lengkap tugas dan daftar sumber referensi materi hari ini, semuanya sudah aku masukin ke dalam file dokumen yang ada di link QR Code tadi ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini bersama aku Keisha. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap toleran dan salam sehat. Dadah!